Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PKS Muda, kembali bersama Bistalk, Business Talk PKS Muda edisi ke-10. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat ya, dan semua dalam kondisi semangat kita meraih kesuksesan ya. Walaupun dalam musim hujan dan sore hari yang paling enak dalam kondisi hujan seperti ini adalah kita duduk-duduk santai sambil minum teh dan gorengan-gorengan dan juga makan yang crispy-crispy. Sahabat PKS Muda, sore hari ini kita akan ngobrol tentang bisnis bersama salah seorang sahabat PKS Muda kita, ya, seorang wanita pengusaha, ya, wanita pengusaha muda, dan kita akan mendengarkan tentang usaha kawan kita ini, sahabat kita ini, dan kita ingin mendengarkan tentang perjuangannya dalam merintis usaha. Kemudian kita juga pengen tahu gimana trik-trik ya dia dalam menjalankan usahanya, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti langkah-langkahnya dan juga bisa berpartisipasi juga mudah-mudahan ya. Tapi nanti kita lihat saja nanti apakah kita bisa berkolaborasi dalam bisnis yang sudah beliau jalankan selama ini. Sahabat PKS Muda, tamu kita kali ini adalah Mbak atau Teh Nela Rizla ya. Saya cek dulu ya apa sudah beliau sudah online. Oh, kita lihat dulu. Oke, sudah online kelihatannya. Boleh nanti Mbak atau Teh Nela minta live bersama ya sini ya, bergabung ya ke saya, karena kelihatannya saya nggak tahu apa nih pakai akun pribadi atau akun oke, sudah up oke. Sudah pakai akun pribadinya insya Allah. Sahabat PKS Muda, Teh Nela ini adalah pengusaha dari bisnis makanan ya tentu. Assalamualaikum Teh Nela, apa kabar? Wah, suaranya belum terdengar. Diperbaiki dulu audionya ya, sambil diperbaiki saya perkenalkan dulu ke sahabat PKS Muda ya. Jadi Teh Nela ini adalah pengusaha atau owner dari bisnis ayam crispy ya. Akun Instagramnya adalah Ayam Chicken ID ya, kalau nggak salah ya. Nanti kita tanya saja dengan beliau. Gimana Teh Nela, sudah oke? Kedengaran belum? Oh, sudah kedengaran. Sangat jelas. Apa kabar Teh Nela, sehat? Alhamdulillah baik Ustaz. Aku panggilnya apa ya? Bapak atau Ustaz? Jangan panggil Ustadz, kita lagi ngomong. Biasanya Pak. Bapak mungkin ya. Oke, bolehlah. Jadi kelihatan agak tua kan kita. Saya manggil Teh Nela ya, nggak apa-apa ya? Iya, boleh, nggak apa-apa. Oke, Teh Nela. Nggak apa-apa. Selamat datang di acara Bistalk PKS Muda ya. Hari ini kita mau mendengarkan tentang A sampai Z-nya dari bisnis Teh Nela ya, yaitu bisnis ayam crispy ya. Iya, betul. Ayam chicken namanya. Ayam chicken, ayam chicken. Nah, itu bolak-balik aja ini. Jangan-jangan ayamnya dari Sudan. Tek-tek gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman PKS Muda ya, sahabat PKS Muda ingin mendengarkan, juga ingin mendapatkan inspirasi ya dari Teh Nela tentang bisnisnya atau bisnis ayamnya. Siapa tahu di antaranya sahabat PKS Muda ada yang sudah berbisnis ayam ya, dalam makanan ya, dalam produk ayam, tapi bisa mendapatkan inspirasi dari bisnis yang sudah Mbak atau Teh Nela jalankan ini. Kemudian kita juga kepingin tahu ya suka dukanya dan kemudian proses-proses dalam bisnis yang sudah dijalankan oleh Teh Nela ini ya. Teh Nela, mungkin kita bisa mendengarkan
tentang sejarah ya. Kita masuk ke sejarah dulu. Ini kira-kira bisnis bisnis ayam crispy ya, ayam crispy ini itu kapan mulainya dan gimana? Kenapa ayam gitu? Kenapa ayam? Kenapa Teh Nela memilih bisnis ayam? Nah, itu menarik loh. Boleh. Silakan Teh Nela. Ya, sebenarnya saya mengenalkan diri dulu. Nama lengkap Nela Rizla. Boleh dipanggil Nela. Sekarang kegiatannya masih jadi mahasiswa semester 3. Jadi tuh kalau mau lihat, jadi tentang ayamnya, sebenarnya ini bukan ayam crispy biasa gitu, Pak. Jadi ayamnya tuh memang ayam crispy, ayam Kentucky biasa. Terus nanti ada proses dikasih saus. Jadi kita punya varian saus. Awalnya kita pas awal buka itu ada 6 varian. Nah, kalau sekarang kan nambah-nambah gitu ya inovasinya. Sekarang alhamdulillah udah ada 7 nambah. Itu awalnya jadi ada varian barbecue, ada black pepper, ada pasta, ada hot lava. Hot lava itu yang pedas, hot lava, ada levelnya juga. Ada juga keju cheese. Kita kasih namanya karena ayam chicken jadi nama variannya juga keju cheese gitu. Ya. Nah, terus ya. Jadi ayam chicken tuh setelah dibalurin saus, terus prosesnya kita bakar. Nah, setelah dibakar, jadi biar ada aroma bakar tuh kan suka nikmat gitu ya. Oh, smoky ya. Agak smoky gitu ya. Oke. Betul. Nah, jadi setelah dibakar terus kita kasih saus lagi. Jadi sausnya tuh double gitu dan meresap gitu ke ayamnya. Iya. Kayak gitu. Dan kalau untuk dari cerita dari awal mulai sebenarnya dari maba sih sebenarnya. Dari saya maba, dulu tuh sebelum kuliah. Tahun berapa itu? Jelas ya? Jelas dong. Tahun berapa itu? Tahun kemarin. Dari tahun kemarin, 2019 ya? Oh, 2019. Masih maba tuh, jadi kebetulan alhamdulillah saya keterima beasiswa, dan beasiswanya itu entrepreneur. Jadi syaratnya itu kita harus buat bisnis gitu. Jadi nanti setiap semester kita harus laporan gitu bisnis kita udah sampai mana kayak gitu. Nah dari situ baru padahal waktu itu sebelumnya saya belum punya ada bisnis gitu. Waktu itu kepikirannya ya udah ikut kakak aja Teteh, kan saya asli Bandung sebenarnya. Oh iya. Sama Teteh gitu. Waktu itu Teteh jualannya hijab. Oh yaudah ikut aja dulu gitu sambil kita nyari juga kan produk kita apa gitu nanti. Ya udah ikut Teteh, terus itu gak berapa lama waktu itu sempat sebenarnya karena sekarang kuliahnya di Depok, jadi memang gak ada relasi sama sekali, gak ada kenalan gitu. Jadi itu benar-benar bingung gitu. Jadi mau bisnis juga, mau bisnis apa gitu, mau nyari relasinya juga belum ada gitu ya di Depok karena baru. Terus ya waktu itu cuman istilahnya modal minta aja gitu. Ya lo pengen ketemu sama setidaknya lah komunitas bisnis yang benar-benar bisa ngajarin aku bisnis gitu, bisa buat aku bikin bisnis sendiri gitu. Itu qadarullah banget. Awal masuk kuliah aku juga nemu komunitas itu gitu. Dan itu memang jadi tanpa disadari gitu. Awalnya ya iseng-iseng ikut dan alhamdulillah ketemu komunitas yang pas saat itu. Dan awalnya di komunitas itu juga bukan langsung mentoring atau buat bisnis gitu. Itu awalnya mentoring bisnis kita sendiri. Waktu itu juga saya mentoringnya bisnis hijab itu. Tapi karena sekian 6 bulan tuh, selama 6 bulan tidak ada perkembangan di bisnis kita masing-masing, akhirnya kita sepakat ya udah kita buat bisnis barengan aja nih gimana gitu. Nah, waktu itu awalnya sekitar 10 orang saat itu buat bisnis bareng-bareng. Dan alhamdulillah, tapi yang terseleksi ya, seleksi alam lah biasa. Nah, jadi waktu itu sampai akhirnya sekarang kita berempat. Jadi yang bangun Ayam Chicken ini ada berempat sama teman-teman yang lain bangun bisnis di akhir Desember itu kita baru
ya udah kita buat bisnis bareng-bareng, kita tentuin mau bisnis apa. Dan waktu itu juga kita kan udah sering ya, maksudnya sering gitu di jalanan tuh banyak banget yang jual ayam crispy gitu. Tapi ya Iya. udah sebatas itu gitu ya. Sebatas itu aja, gak ada inovasi. Kalaupun ada ya ayam geprek gitu. Dan itu udah ya sudah seperti itu aja gitu ya. Nah, Iya, iya. di situ ya kita dari situ juga kita terinspirasi. Ya udah kita coba aja ya kita ke ayam. Dan waktu itu juga kita mulainya memang saat COVID ya. Dan ayam tuh waktu itu harganya lagi turun juga, turun Oh, banget. berarti itu bulan Februari Maret ya? Ya, dan itu pas waktu itu ya benar bulan segitu. Ya udah kita buat ini bisnis ayam. Dan ya namanya anak muda pasti ayo kita cari inovasi yang lain nih, gak bisa nih kayak ayam crispy doang gitu. Ya udah waktu itu terinspirasi, ya udah kita buat yang varian saus nih gitu kan. Terus apalagi ya gitu yang benar-benar kreatif gitu. Nah makanya itu ada yang proses bakar gitu biar ada aroma yang enak gitu ya, buat aroma bakar gitu. Dan itu di Januari baru mulai open PO biasa kayak teman-teman aku lagi lagi mau jualan ini buat sendiri, ada yang mau beli nggak, nanti PO ya gitu, nanti aku masaknya hari apa gitu ya, kayak gitu. Jadi order dulu orang-orang baru kita buat gitu masak. Dan itu juga sebenarnya bener-bener dari nol banget, kita belum tahu gitu tentang cara masaknya kayak gimana, terus bumbunya apa aja, dan jadi itu bener-bener ngeracik sendiri. Dan memang waktu itu juga belum ada dapur. Dulu tuh di garasi banget. Garasi tuh kita ngampar karpet, terus ya udah ngadon, terus bener-bener kayak ini sekian gram. Nah, kita bener-bener dari awal banget. Jadi kalau orang yang lain lihat mungkin taunya sekarang gitu ya. Sekarang udah tahu kayak gini gitu. Tapi memang benar-benar dari nol gitu ya. Benar dari ngaduk ayam gitu. Itu dari nol banget. Itu sekitar Januari Februari. Maret kita mulai sudah konsisten mulai jualan, dan di bulan April baru bisa waktu itu dikasih kasih pinjem gitulah buat tempat belajar gitu. Ini silahkan pakai gitu, kayak ruko gitu. Ya kayak itu dipinjami oleh siapa? Mentor juga waktu itu. Ya, mentor bisnisnya ya. Iya betul. Jadi waktu itu alhamdulillah dikasih kepercayaan karena mungkin melihat ada potensi gitu ya untuk bisa lanjut terus. Waktu itu dikasih pinjam, ya udah silahkan coba buka bisnisnya. Waktu itu karena ini juga kita sebenarnya kendala kita tuh ini mengedukasi customer, produk kita tuh kayak gini loh, bukan produk biasa aja gitu. Bukan ayam crispy biasa aja. Iya. Itu memang jadi sampai sekarang malah kita juga masih kayak ini masih jadi kendala kita gitu. Mungkin dari kompetitor juga ada ya. Kompetitor kita sebenarnya cuman keju gitu. Sedangkan kita ada banyak varian rasa. Nah, itu juga PR banget. Ya, kayak salah satu PR kita terkendala untuk edukasi customer tentang produk kita. Ada ayam crispy bumbu rujak nggak? Bumbu rujak. Belum. Mungkin nanti bisa dicoba dulu kan. Boleh coba dulu. Ya. Jadi sebentar ya. Jadi ternyata memang ada konsepnya ya, konsep terutama ada mentor yang membimbing ya untuk bisnisnya ya. Iya, betul. Pun memang pada awalnya Teknela memulainya dengan open PO, dan saya rasa itu adalah teknik yang baik ya, sahabat PKS Muda, untuk open PO itu untuk menguji sebenarnya, untuk menguji produk kita, apakah produk kita oleh pasar atau tidak. Itu sistem PO itu, dan juga untuk meminimalisir resiko sebenarnya kan, karena kita belum tahu akan pasar menerima produk kita atau responnya seperti apa ya. Dan ini membuat satu contoh yang baik juga buat sahabat PKS Muda yang mau mulai bisnis, bisa memulai dengan sistem open PO ini. Nah, waktu open PO itu yang pertama kali target pasarnya siapa, Teh Nela? Waktu itu kita hanya lewat database WA ya, jadi kayak teman-teman dekat gitu.
teman-teman kampus gitu, dan pastinya yang bisa kita mintain itu feedbacknya gitu, gimana rasanya, udah pas apa belum ya, karena kita memang ketika open PO itu memang sedang tes pasar, emang benar yang Bapak tadi sampaikan gitu. Itu memang kayak perlu banget gitu untuk awal-awal, kan kita gak tahu ya lidah orang cocok enggak gitu. Kalau menurut kita enak belum tahu ya, menurut orang lain gimana. Kalau saya sih cocok aja asal dibayarin. Kalau mahasiswa kan begitu biasanya. Kalau dibayarin atau gratis, bayarin dan gratis, wah enak ya, kasih lagi gitu. Betul. Jangan percaya juga dengan lidah mahasiswa. Baik, ini di Depok. Kira-kira di Depoknya daerah mana, Teh Nela? Atau kampusnya mana nih biar sebagai informasi kita nih? Oh, kalau saya kampusnya di Stay Sebi, Depok. Oh, di Sawangan ya, Sawangan daerah. Oh, dari Sawangan. Betul. Iya. Jadi waktu itu tes marketnya ke teman-teman dekat ya, ya. Iya. Teman-teman. Oke. Lanjut. Selanjutnya apa namanya? Berapa banyak waktu tes itu produksinya, Teh? Waktu itu dari Januari sampai Maret kalau nggak salah. Soalnya bulan April udah mulai buka toko itu, bulan April yang pertama, dan waktu itu kebetulan alhamdulillah juga dapet investor waktu itu, dan alhamdulillah bisa, ya kebetulan Masya Allah banget, itu juga tanpa sengaja, kita juga kayak hanya sebenarnya awalnya ngobrol biasa, terus awalnya pernah diikutin sama mentor, juga pernah diikutin, coba deh ikutan pameran gitu. Soalnya mentor saya memang udah punya bisnis, kebetulan mau ikut pameran. Nah ya udah kita ikut-ikutan aja gitu. Istilahnya nebeng aja, coba ikutan. Gitu. Titip produk gitu ya. Ya, tapi yang presentasi memang kita juga gitu. Waktu itu saya juga terjun ke lapangan, ikut presentasi, mempresentasikan. Jadi selama dari Januari sampai Maret itu kita jadi bukan hanya masak-masak aja, jadi bukan yang dari awal tuh bukan produksinya aja, tapi dari sistem juga. Jadi kita memang buat sistem juga gitu dari dalam jangka waktu beberapa bulan itu, buat sistem seperti keuangannya, sistem untuk SOP pembuatannya gitu kan, terus SDM yang seperti itu. Jadi kita juga memang waktu itu benar-benar digencar banget, ayo selesain ini gitu. Kita mau coba pameran, berarti semuanya harus udah clear gitu, jangan ada yang setengah-setengah gitu. Ini belum selesai kita ikut pameran, kan gak mungkin ya gitu. Orang lain kan biasanya beli bisnis kita, beli sistemnya ya gitu, beli konsep bisnis kita gitu, gak mungkin kita beli ya udah ini produknya aja, kan gak mungkin. Iya. Nah itu keren tuh. Memang sahabat TKS Muda ini mahal ini. Ini pelajaran di Teh Nela ini mahal buat kita. Artinya beliau selain memulai sebuah bisnis, tapi memang merapikan konsepnya juga. Dan bisnis yang biasanya sustain itu kalau konsepnya clear ya, dan sistemnya juga bagus ya, SOP-nya cakep ya, teruji semuanya. Nah ini bisa jadi pelajaran nih bisnisnya Teh Nela ini buat kita semua nih. Nah selanjutnya boleh dong cerita sedikit awal produksi itu ketika Mas Uji coba itu. Kira-kira naik turunnya gimana tuh? Boleh cerita ya dikit ya, Teh Nela ya. Jadi tuh sebenarnya memang agak mantul ya. Oh iya. Lanjut aja kedengaran. Jadi memang dulu awalnya juga masih sepi gitu ya. Orang ya udah ayam gimana. Cuman kita emang ditingkatin di foto gitu ya. Orang kalau udah tertarik di foto memang bisa iya ya, kalau udah ngilerin banget ini fotonya, udah pasti jadi penasaran nih mau nyobain, terus kok ini ada rasa-rasa apa gitu kan ya. Iya. Terus juga dari awal mula punya toko juga aku ingat ini kata-kata dari Kang Dewa. Jadi kesuksesan itu sebenarnya sejalan dengan permasalahan yang ada. Jadi memang waktu itu juga benar-benar nggak mudah banget gitu. Dari awal buka kita bermasalah sama preman. Itu benar-benar yang preman yang palakan banget gitu. Sempet adu mulut juga.
terus pernah Ketika berjualan awalnya atau ketika jualan ya atau ketika ya ketika jualan itu pas awal mau buka itu, jadi kita kan jadinya baru ya di lokasi itu, terus biasa ada preman tuh, jadi kita tuh di awal-awal memang banyak banget yang ketipu sama pegawai sendiri juga pernah itu Oh. kayak, jadi beliau kayak mencari tahu kayak caranya jualan atau caranya masak itu pernah gitu, sampai kayak ada karyawannya nggak amanah gitu, ataupun partner yang dulu juga sebenarnya bukan berempat, ada ya partner yang keluar gitu, seperti Nah, itulah. Jadi memang di balik kesuksesan itu pasti ada permasalahan yang sepaket lah gitu, nggak mungkin mudah-mudah aja gitu. Kalau itu. banyak banget gitu kalau diceritain. Nah, ini sahabat PKS Muda, kita perlu dengar juga ya, kadang-kadang kita mendengarkan kisah orang itu dari senang-senangnya aja gitu. Tapi ternyata pahitnya itu ternyata lebih banyak dari senangnya. Ini Teh Nela sudah memberikan apa cerita kepada kita ya, dikerjain sama partnernya, dikerjain pegawainya, resepnya dicuri, sampai dikerjain preman. Itu bagian dari pahit-pahitnya yang mesti kita terima juga, karena betul apa kata Teh Nela tadi, tidak ada sukses kalau tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan ya, pasti akan ada itu semua. Kita lanjut ke Teh Nela ya, ke produksi kali ya. Nah, sekarang ini sudah berjalan mungkin hampir setahun ya, hampir setahun. Itu proses produksi belum, baru 8 bulan. 8 bulan Kalau ya. dihitung dari awal, ya hampirlah setahun. Ya. Nah, boleh lihat perkembangan omset, produksi, dan kira-kira apa yang menurut pengalaman Teh Nela yang menyebabkan omset meningkat, apa yang menyebabkan omset menurun. Teman-teman PKS, sahabat PKS Muda kepengen dengar juga nih pengalamannya. Monggo silakan. Kalau dari perkembangan omset sebenarnya kalau masalah penurunan ya, jadi karena kita produknya juga baru, terus semuanya ngeracik baru, awalnya kita pernah juga mempercayakan ke supplier gitu, tolong ya buatin misalnya kita beli terigu gitu, terigunya tolong sudah dicampur ya sama ini gitu, nanti kita beli sudah jadi gitu. Ternyata pas udah sampai ke customer, ternyata memang gak cocok gitu. Ada sesuatu yang mungkin dikurang dan ditambahi gitu ya. Biasa kan, kadang memang adanya kayak gitu ya gitu, biar biayanya berkurang gitu. Jadi ada yang kayak gitu. Itu ya sempat jadi banyak banget gitu. Jadi dari saus juga pernah kayak gitu. Ada customer yang bilang, kok rasanya beda ya dari yang biasanya waktu beli gitu, atau enggak sepedas biasanya. Itu pernah seperti itu, dan itu benar-benar jadi penjualan tuh jadi menurun gitu karena setelah ada itu. Itu awalnya apa langkah-langkahnya untuk mengantisipasi itu apa itu? Nah, kalau untuk saat ini kita masih handle sendiri jadinya untuk resep awal gitu. Jadi kita produk sendiri gitu sampai benar-benar dapat karyawan yang benar-benar amanah. Karena kita juga sangat sering ya dapat kayak gitu. Ya udah, sekarang untuk resep dasar kita racik sendiri. Jadi nanti ke kru yang ada di outlet itu sudah tinggal goreng istilahnya kayak gitu. Jadi nanti sekarang pun karena pernah ada kru yang seperti itu, jadi di toko pun karyawan tinggal ini aja, kayak tinggal goreng gitu, campurin itu, goreng, sausin, tinggal disausin gitu, nggak buat sendiri gitu. Iya, iya. Kesulitan utama saat produksi itu apa Teh? Kan sebab Teh Nela ini kan kalau dilihat di produknya ya, ayam ya, produk utamanya ayam ya. Sementara kan harga ayam tuh fluktuatif ya. Pasti ngerasain dong harga ayam yang suka jumpalitan itu. Iya, betul. Pasti akan pengaruh tuh nanti dengan harga, dengan ukuran ya Teh Nela ya, ukuran ayamnya gitu kan. Pasti kan harga ayam yang 28 beda dengan harga 32, harga 35. Ya kan? Iya, betul. Jadi ini bagaimana Teh Nela menyiasati itu? Cara menyiasatinya sebenarnya kita cari supplier yang memang siap untuk ngasih harga
sesuai. Jadi walaupun lagi turun atau naik, jadi kita tetap gitu harganya. Gitu. Udah deal supplier ya. Ya, kalau dulu mungkin sempat ngalamin juga kayak gitu. Dulu pas masih corona benar-benar turun banget ya. Nah itu tapi 1 bulan setelah itu harga ayam benar-benar naik. Jadi setelah turun benar-benar naik gitu. Sekarang juga lagi naik. Iya betul. Sekarang juga lagi naik. Ya, dan ya jadinya kemarin memang tanda tangan kontrak ya istilahnya, kontrak sama supplier untuk ngasih harga dan kualitas tetap sama nih. Ya, nah sahabat PKS Muda, ini satu tips juga dari Teh Nela ya tentang ketersediaan suplai bahan baku itu penting untuk kita sebagai produsen ya, memproduksi sesuatu. Jadi memastikan bahan baku itu tetap tersedia dengan kualitas yang bagus, standar dan sesuai SOP. Kemudian harga juga tidak terlalu fluktuatif ya. Itu sangat penting. Jadi kalau teman-teman sedang memulai bisnis itu juga harus masuk dalam perhitungan kawan-kawan semua atau sahabat PKS Muda semua. Nah ini Teh Nela memberikan contoh dan itu contoh yang sangat bagus. Dia membuat kontrak dengan supplier ya. Tentu saja kalau udah buat kontrak ini artinya dia butuh supply yang besar ya kan. Kemudian juga harga yang stabil ya supaya pertama dia tidak mengurangi margin. Walaupun di sisi lain ada kelemahan juga kontraknya, misalkan harga ayam lagi turun ya kita harus sesuai dengan kontrak itu gitu. Jadi ya ada lebihnya lah. Ya, tapi paling tidak kita sudah bisa menjamin harga jual kita tidak terlalu mengganggu margin ya, karena margin itu pasti share dengan kawan-kawan yang lainnya atau outlet-outlet kita ya, seperti itu. Teh Nela, udah berapa banyak sih outletnya? Masih sedikit sebenarnya. Jadi sebenarnya dari kita sudah ada tiga cabang. Jadi sebenarnya kita tuh ada investasi cuma untuk 1 cabang sebenarnya. Cuman dari para pengelola, dari teman-teman saya itu sudah kita sepakat gitu untuk komitmen untuk gak apa-apa kita belum dapat sekarang gitu. Tapi kita sekarang coba terus kembangin dulu bisnis kita, perbanyak dulu cabang waktu itu. Jadi bisa buka cabang 3. Sebenarnya itu dananya untuk 1 cabang sebenarnya, untuk 1 out gitu. Tapi kita share jadi 3 gitu. Ya. Gitu sih. Ya nanti pasti akan panjang nih kita bicara tentang bagaimana mengelola outlet dan lain sebagainya. Itu kan menarik juga ya. Mungkin waktu kita nggak cukup ya. Jadi saya ingin masuk aja. Jadi kalau sekarang nih kapasitas produksinya bisnisnya Teh Nela ini udah sampai apa ya hitungannya ya? Kilogram atau apa sih hitungannya kalau bisnis seperti ini saya belum tahu juga satuan hitungan. Kapasitas penjualan ya. Kalau kita biasanya hitungannya per potong ayam sih. Potong ayam. Ya, kadang juga per potong. Jadi memang kalau per outletnya sekarang tuh sebenarnya kalau kita hitungan kalau ada catering pernah mendapat 100 sampai 200 itu memang agak keteteran ya untuk kalau dikerjakan di 1 outlet. Makanya kalau sedang ada catering biasanya kita bagi 2 gitu ke outlet yang lain gitu. Oh, jadi selain dibuka untuk pembelian secara retail, kita nerima juga yang besar-besar ini ya, order besar ini ya. Iya, betul. Karena kalau melihat sekarang orang sudah jarang keluar gitu ya. Sebenarnya jarang keluar dan yaudah kita open kemarin. Jadi karena kita buka toko ini ketika pandemi, jadi memang langsung muter otak gitu ya. Kita gak bisa nih kalau kayak gini memang pasti bakal sepi gitu. Itu tanpa dipungkiri ya, pasti kayak gitu. Jadi waktu itu memang coba segala cara istilahnya kita tawarin ke kantor-kantor, kita tawarin juga. Waktu itu masih ada kampus yang buka, walaupun pengurusnya saja gitu ya, pengelolanya saja, kita tawarin. Sampai waktu itu pernah buka ini vidya gitu ya. Jadi kita memang ada strateginya tuh memang semuanya kita coba gitu. Dari reseller juga kita coba, dari
GoFood, GrabFood kita aktifasi semuanya. Karena memang kalau ngandelin offline itu ya sepi aja sih. Ya, Kayak gitu. ya. Tapi, menarik juga ini memang cara survival bisnis ini kita banyak belajar juga dari Tehnelah ini ya. Nggak bisa jualan di sini, kita jual dengan format lain. Yang penting bisa jualan kan intinya gitu secara survival. Betul. Nah, ngomong tentang bisa jualan ini kan pasti dong, namanya bisnis ayam, bisnis makanan tuh kompetisinya banyak atau kompetitornya banyak. Nah, gimana cara Tehnelah ini menghadapi kompetitor atau menghadapi kompetitor dalam konteks produk yang sama supaya orang beli ke produknya Tehnelah dan kemudian loyal dengan produknya Tehnelah. Boleh di-share dong tips-tipsnya kepada sahabat PKS Muda? Kalau untuk menghadapi kompetitor, sebenarnya yang pastinya kita harus tahu dulu ya, apa sih kelebihan kompetitor itu. Nanti kita baru tahu, berarti kita harus ngapain gitu. Nah, di situ mungkin kalau di ayam chicken sendiri, lihat kompetitor, oh ada rasa ini gitu ya. Nah, kita juga coba rasanya kita bandingin gitu ya, udah sama belum, setidaknya sama lah gitu. Misalnya kita juga ada produk keju, apakah sudah sama, jadi dan kita juga istilahnya ngasih harga yang masih terjangkau gitu untuk anak-anak mahasiswa gitu, masih harga yang terjangkau. Dan kita juga ngasih memang value kayak ayamnya kalau di restoran lain mungkin ukurannya kecil ya. Kalau di kita alhamdulillah kita memang supply-nya ukuran yang besar gitu. Di situ juga ada memang yang pasti pelayanan juga itu penting banget. Iya, pelayanan terhadap customer ya. Iya, tiap pekan kita juga ada briefing sama kru. Nanti kalau misalnya ada customer datang kayak gini gitu ya. Terus nanti kalau ada komplain-komplain ya gak apa-apa gitu. Itu kan sebenarnya masukan ya buat lebih baik gitu ke depannya. Betul. Jadi seperti itu. Dan ya. Itu sih. Jadi intinya tidak takut dengan kompetisi ya, justru menjadikan kompetisi sebagai tantangan dan kemudian bahkan jadi peluang bahkan ya. Iya betul, jadi peluang malah sebenarnya. Sekarang juga kita menjadikan ayam chicken ini mungkin dunianya ayam gitu. Kita sekarang mau merambah ke ayam geprek, ayam matah, gitu, ayam kuku. Jadi semua ayam, produk ayam nanti ada gitu. Ngeri ini bisa jadi ini nih apa bos ayam se-Indonesia nih. Amin. Amin ya Allah. Ini orang paling nomor satu loh. Jadi ingat ayam geprek atau ayam goreng. Jadi pengen makan ayam ya Pak. Ingat ayam chicken. Ini apa namanya kalau teman-teman sahabat PKS Muda ini mau terlibat dalam bisnisnya Tehnelah, apa sudah terbuka atau memang ini masih close aja sih sebenarnya, kita belum bisa membuka untuk kerjasama dan lain sebagainya, atau gimana sih? Mungkin nggak, atau ada nggak rencana ke sana? Sebenarnya sebelumnya kita sudah pernah jadi open reseller, cuma sistemnya memang mungkin agak berbeda sama yang lainnya karena ini sebenarnya makanannya cepat saji ya, maksudnya yang baiknya tuh langsung dimakan gitu, enaknya masih hangat-hangat. Tapi waktu itu jadi kita juga bisa open reseller. Nanti jadi ayam chicken ini sebenarnya pusatnya di Tangerang Selatan ya. Tapi waktu itu kita pernah kirim sampai Bekasi, sampai Bogor. Jadi sistemnya open PO dulu. Jadi kita ada tim reseller, nanti PO dulu. Setelah itu biasanya setiap sepekan sekali kita kirim ke kota yang berbeda gitu. Ke kota yang berbeda. Jadi bukan sistem outlet dibuka, kemudian kita hanya mengirimkan bahan mentah tapi masaknya di sana, bukan ya? Outlet juga ada. Jadi kita ada outlet, kita open reseller juga. Jadi emang surprise gitu ya untuk penjualan. Outlet ada, sudah dibuka. Jadi bisa teman-teman sobat PKS Muda bisa gabung sebagai kemitraan, bisa untuk kemitraan bisa, untuk gabung sebagai reseller juga bisa. Dan kalau untuk mau konsumsi sendiri bisa datang ke Tangerang Selatan, ada di dekat Unpam. Universitas Pamulang. Sering lewat situ.
Di situ jalan dekat Kelurahan Pamulang Barat. Jadi sebelum Unpam tuh ada pertigaan gitu ya. Nah, ada pleknya di situ, pas di pertigaannya. Terus ada juga yang di ITI, Institut Teknologi Indonesia, daerah Muncul. Di situ ada juga, bisa teman-teman yang daerah Tangerang Selatan boleh lewat GoFood atau GrabFood sudah tersedia. Atau misal mungkin kesulitan untuk cari alamatnya, bisa juga cari lewat Google Maps, udah ada alhamdulillah. Jadi ayam chicken Pamulang nanti ada, atau ayam chicken Muncul. Jadi kita namainnya setiap sesuai cabangnya gitu. Teh Nela, apa namanya, ada dua hal sebenarnya yang ingin ditanya. Pertama, memperjelas yang tadi, artinya terbuka ya kalau sahabat PKS Muda untuk kerjasama, baik itu sebagai outlet ya, atau satu lagi sebagai apa tadi, dua kemitraan reseller ya, berarti terbuka ya berarti ya. Tinggal nanti DM aja lah ya ke Teh Nela atau ke Ayam Chicken ID ya. Nanti tinggal DM gimana mekanismenya ya. Kalau sahabat PKS Muda yang mau mulai bisnis, boleh nih belajar dari bisnisnya Teh Nela dulu nih ya. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang bersama ya. Kita motifnya harus berkembang bersama semua. Teh Nela, sebelum terakhir, saya kepengen tahu juga, mungkin sahabat PKS Muda juga kepengen tahu tentang rencana pengembangan bisnis Teh Nela ini kira-kira setahun ke depan nih gimana? Untuk rencana, alhamdulillah kita ada rencana. Memang mungkin kalau orang dengar mungkin terlalu besar. Jadi rencananya sih sebenarnya di tahun 1 tahun ke depan kita buka cabang sebanyak-banyaknya memang. Tapi sebenarnya untuk saat ini kita hanya ada paket franchise yang outlet, berupa outlet gitu. Dan mungkin ini terlalu besar gitu biaya untuk buka outlet sendiri gitu. Nah, untuk rencana ke depannya sebenarnya ada rencana untuk buat paket bisnis tapi yang masih bisa dijangkau gitu untuk banyak orang. Nah, di situ berharap bisa banyak buka cabang ayam chicken lain di seluruh Indonesia. Dan kalau untuk inovasi produk itu seperti yang tadi disampaikan, sekarang sedang merambah ke rasa-rasa yang lain gitu, mengikuti masyarakat sekitar juga sukanya apa gitu kan, mengikuti lidah masyarakat gitu. Ya. Ada strategi marketing khusus yang kira-kira yang akan diluncurkan oleh ayam chicken ini ke depan? Untuk strategi khusus ada. Sebenarnya strategi khusus kita, jadi dari ayam chicken tuh ada program namanya chicken sharing. Seperti ini juga Pak. Ya, jadi kita mengundang para pebisnis juga untuk ngobrol bareng. Terus nanti juga kita insya Allah mau buka semacam webinar atau kelas memasak gitu ya. Kelas memasak untuk belajar gimana cara masak ayam gitu. Nanti di situ kita juga bisa jual kemitraan kita juga gitu. Karena kan sebenarnya kalau jual kemitraan sebenarnya seberapa terkenal sih brand itu kan ya. Ya. Jadi kita juga sekarang juga sedang memperkenalkan brand kita gitu ke siapapun itu. Ya, mungkin ya nanti bisa juga nanti jadi kontributor bagi training-training yang dilaksanakan oleh PKS Muda nih terkait masalah itu. Mudah-mudahan saya sekalian nembak aja nih, minta Teh Nela nanti jadi kontributor nih. Jadi selain memperkenalkan produk ya ke teman-teman PKS, sahabat-sahabat PKS Muda di Indonesia, sekaligus juga sharing ilmu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya ya semuanya. Teh Nela, teman-teman PKS Muda mungkin kepengen ngelihat nih, ada nggak yang bisa ditampilkan? Jadi di acara kita ini kita punya 1 menit ya yang kita berikan kepada Teh Nela untuk bukan mempromosikan tapi memperkenalkan lah tentang produknya, supaya ini melengkapi gambaran yang sudah disampaikan Teh Nela tadi, ini melengkapi dan kemudian teman-teman bisa punya bayangan lah seperti apa. Boleh ya Teh Nela ya? Boleh. Ngomong silakan 1 menit Teh Nela.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PKS Muda. Jadi produk ayam chicken ini, jadi tadi sempat pesen dulu. Ini produknya, packagingnya ya, packagingnya. Jangan lupa chicken. Nah, ini logonya ayam chicken. Ini sebenarnya ada isinya, tapi agak. Ini jadi ada, nggak kelihatan ya? Waduh, Ada. jangan dekat. Bisa dicomot nggak di sini? Agak susah tapi ya sepertinya. Jadi ini tadi seperti yang dilihat, jadi ada varian yang saus. Jadi teman-teman ayam chicken itu punya varian rasa. Ada hot lava, ada keju cheese, ada pedas manis, teriyaki, black pepper, dan barbecue. Ini levelnya juga buat teman-teman yang suka pedas bisa pilih level 1 sampai 5. Terus untuk yang mau order bisa lewat GrabFood atau GoFood. Atau buat teman-teman yang misalnya jauh dari Tangerang Selatan bisa nanti DM saja Instagram kami @ayamchicken.id. Nanti di situ akan ada bisa diarahkan ke WhatsApp. Nanti di situ kita arahkan ke reseller atau mungkin ke admin kita sendiri. Terima kasih sahabat PKS Muda. Ya, saya jadi lapar nih gara-gara diunjukin ayam goreng. Saya sebagai penikmat ayam goreng ya, cuma menikmati aja, nggak bisa masaknya sebenarnya. Cuman memang inovasi yang dibuat oleh Tehnela dan kawan-kawan ya, insya Allah dengan timnya itu luar biasa ya, karena sebenarnya selain ini inovasi yang bagus, dia juga bisa men-challenge sebenarnya yang produk-produk kelas dan lain sebagainya gitu. Ini bisa bangkrut itu selama-lamanya kalau seandainya. Atau sebaliknya Tehnelanya bisa lebih sebesar Ricis dan lain sebagainya gitu. Amin ya Allah, mudah-mudahan ya seperti itu aja. Allah ya, kita siap untuk membantu berkolaborasi ya Tehnela ya dengan sahabat-sahabat PKS Muda sehingga produk Tehnela ini bisa dirasakan oleh semua teman-teman atau sahabat PKS Muda ya, terutama di sekitar Tangerang Selatan dan juga Jabodetabek secara khusus secara umum ya. Tehnela, kita sudah berada di ujung acara kita ya, memang kita 45 menit saja, tapi saya berharap kita bisa saling berdiskusi, sharing ya, terutama dengan sahabat PKS Muda yang adik-adik yang sedang ya mungkin seperti Tehnela 1 tahun yang lalu ingin merintis bisnis dan lain sebagainya. Karena kita pengen sahabat-sahabat PKS Muda ini memang betul-betul menjadi atau yang punya keinginan bisnis, dia betul-betul bisa punya contoh gitu, punya role model dalam membangun bisnis ya. Mudah-mudahan nanti ke depan Indonesia akan banyak pebisnis muda yang bagus, yang keren gitu kan, seperti Tehnela dan kawan-kawan. Terakhir ada pesan mungkin Tehnela untuk sahabat-sahabat PKS Muda yang bisa memotivasi, memberi inspirasi sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Kalau motivasi dari Nela, mungkin teman-teman jangan menyerah dengan kondisi saat ini, tetap mencoba, tetap meminta, karena kebanyakan kita hanya ingin tapi tidak mau meminta gitu sama Allah. Sedangkan kita sebenarnya, sedangkan Allah itu senang gitu kita pintain. Karena awal dari asal mulanya ada bisnis ini pun karena saya minta gitu. Jadi sebenarnya apa yang mau saya sampaikan, coba deh minta gitu. Awali dengan meminta semuanya. Itu aja. Nah, terima kasih Tehnela, ini luar biasa ya, karena tidak melupakan faktor Allah ya sebagai salah satu yang memberi izin atas kesuksesan kita semua. Dan jangan lupa setelah sukses juga kita ingat lagi bahwa ini adalah jalan yang dibuka oleh Allah SWT. Dan seperti yang lalu-lalu, jangan lupa untuk sedekah ya, apa yang rezeki yang udah Allah berikan kepada kita. Tehnela, terima kasih banyak banget dari saya pribadi, dari PKS Muda kepada Tehnela yang udah sharing, dan jangan bosan-bosan ya sharing sama kita ya. Nanti kita untuk sharing ya, kontribusi dan lain sebagainya. Saya doakan dari kami juga mendoakan supaya bisnisnya maju dan kemudian sukses. Mudah-mudahan kalau ketemu lagi sudah menjadi pengusaha yang sukses insya Allah ya. Kita sama-sama. Sahabat PKS Muda, terima kasih banyak sudah bisa nungguin, mendengarkan kita berbicara dan sharing.
Mudah-mudahan ini bermanfaat buat rekan-rekan dan sahabat semua. Dan kita ketemu lagi pekan depan. Mudah-mudahan hari Rabu depan kita bisa kembali ke jadwal normal kita dengan narasumber yang keren, yang inspiratif, dan juga yang pejuang-pejuang bisnis kita. Terima kasih Teh Nela ya. Udah salam buat sahabat-sahabat semua, salam buat teman-teman semua. Terima kasih sahabat PKS Muda. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.